Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Makin kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin. Masuk pada halaman 12 untuk kitab yang bersampul merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulama'ul masyhurun, dan ulama-ulama yang terkenal, alladzina ittakhadhan nasu madzahibahum, yang orang-orang mengambil mazhab-mazhab mereka, waqtadu bihim, dan mereka mengikuti para ulama tersebut, kanu qad jama'u baina ilmil fiqhi, mereka itu telah menggabungkan antara ilmu fikih wa baina ulumil haqaiqi, dan antara ilmu-ilmu hakikat. Jadi pelajarannya ilmu fikih, ilmu tentang tata cara beribadah, antene sah tata cara beribadah te, ante ndakne batal angkun te si beribadah. Lalu dia mempelajari ilmu hakikat, yaitu ilmu tasawuf, tentang ikhlas dalam beribadah, khusyuk dalam beribadah, ya, tadabbur, ya, merenungkan bacaan-bacaan di dalam ibadahnya, memperbagus niat di dalam beribadah, ya. Nah, itu juga dipelajari, karena semua itu keikhlasan, kekhusyuan, ya, itu yang menentukan makbul atau mardudnya satu ibadah, diterima atau ditolaknya satu ibadah. Karena tidak semua ibadah yang sah secara hukum fikih lalu dia diterima secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak otomatis. Ya. Oleh karena itu kita jangan hanya berusaha agar ibadah kita sahih secara hukum fikih, tetapi kita juga harus berusaha agar ibadah kita itu makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya ilmu hakikat atau ilmu tasawuf yang membicarakan tentang keikhlasan, kekhusyuan, adab-adab kita di dalam beribadah tersebut. Ada orang mendirikan sholat, tetapi adabnya tidak benar, ya. Dia menggunakan baju yang terburuk yang dia punya. Dia tidak menggunakan baju yang terbaik yang dia punya. Ada baju baik, baju bagus, tapi tidak dia pakai ketika beribadah. Padahal ibadah sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun arak temu datang aning balen te, atau itu terundang untuk resepsi, jagan te adab te. Kita cari baju kita yang terbaik. Itulah adab kita. Tapi kenapa ketika berhadapan dengan Allah tidak kita lakukan hal yang sama? Nah, berarti kita tidak beradab ketika beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan, keikhlasan, adab kita dalam beribadah niki di antara yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Dan ini yang menjadi penentu diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita sahih secara hukum fikih, maka gugur kewajiban kita. Kita kan diwajibkan untuk sholat. Lalu kita dirikan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya, sah sholat kita. Gugur kewajiban tidak kita berdosa karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Tetapi apakah dia otomatis diterima lalu kita mendapatkan ganjaran pahala? Tidak. Ada juga amal ibadah itu sah secara hukum, gugur kewajiban, tapi karena tidak diterima, dia tidak khusyuk, dia tidak ikhlas, dia tidak beradab, maka dia tidak mendapatkan pahala, sekedar gugur kewajiban. Nah, fikih niki ya sebatas menggugurkan kita dari kewajiban-kewajiban, supaya ibadah kita itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi jangan sampai ibadah kita itu hanya sampai kepada gugur kewajiban, rugi itu. Jangan seperti orang yang bekerja dari pagi sampai sore, tetapi oleh majikannya, engkau pulang saja, engkau tidak saya beri upah. Lelah terbegawaian tetapi tidak mendapatkan upah. Jangan sampai kita hanya beribadah tapi tidak mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya kita tidak berdosa saja karena telah gugur kewajiban. Nah, disinilah pentingnya menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Dan para ulama yang masyhur itu menggabungkan antara dua ilmu ini. Ya, wa bainal amali biha, dan menggabungkan juga antara mengamalkan dengannya, dengan ilmu-ilmu hakikat itu. Wa innama yu'rafu dzalika, hanyalah diketahui akan yang demikian itu belengan tenau bahwa para ulama yang populer itu menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf bil kasfi an ahwalihim, dengan menyingkap ya perilaku-perilaku mereka. Ya, menyingkap niki yang mengetahui secara baik bagaimana perilaku-perilaku mereka. Wa naqli aqwalihim, dan dengan cara menukil ucapan-ucapan mereka para ulama itu. Dengan kita mengetahui keadaan-keadaan para ulama kita, dengan kita menukil ucapan-ucapan para ulama tersebut, kita akan tahu ternyata mereka menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf tersebut. Wahum khamsatun, dan mereka itu para ulama yang populer itu yang menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu ada 5 orang. Asy-Syafi'i, pertama Imam Syafi'i, wa Malik, dan kedua Imam Malik, wa Abu Hanifah, ketiga Abu Hanifah, wa Ahmadu ibnu Hambal, keempat Ahmad bin Hambal, wa Sufyan Ats-Tsauri, dan yang kelima Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihim, mudah-mudahan rahmat Allah atas mereka semua. Ya, jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Sufyan Ats-Tsauri. Wa kullu wahidin minhum, tiap-tiap satu daripada mereka yang 5 ini kana abidan, ya, mereka itu abid, ya, ahli ibadah, wa zahidan, dan zuhud, tidak cinta dunia, wa aliman fi ulumil akhirah, dan mereka memiliki ilmu, alim di dalam ilmu-ilmu akhirat, kama kana aliman bi ulumil fiqhi zahir, sebagaimana beliau itu juga alim dengan ilmu-ilmu fikih yang zahir, alladzi yata'allaqu bi masalihil khalqi,
yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Wa kanu, dan adalah mereka para ulama itu, yuriduna bi jami'i ulumihim, mereka menghendaki dengan seluruh ilmu-ilmu mereka wajhallahi ta'ala, keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya menghendaki keredaan Allah, itulah orang yang ikhlas. Orang yang beribadah hanya untuk mencari keredaan Allah, itulah orang yang ikhlas. Dia tidak beribadah untuk mencari keredaan manusia. Dia tidak beribadah untuk mencari keuntungan dunia. Hanya wajah Allah Ta'ala, keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadhihi khamsu khisalin, maka ini ada 5 perkara. 5 perkara yang dimiliki oleh para ulama-ulama yang masyhur itu. Pertama, mereka abid, ahli ibadah. Yang kedua, mereka zuhud, tidak cinta dunia. Yang ketiga, mereka memiliki ilmu-ilmu akhirat. Ya, itulah ilmu tasawuf itu. Yang keempat, mereka memiliki ilmu-ilmu fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya. Dan yang kelima, mereka ikhlas di dalam ilmu-ilmu mereka itu. 5 yang mereka miliki, ya. Ittaba'ahum fuqaha'ul asri min jumlatiha fi khoslatin wahidatin. Mereka para ulama itu diikuti oleh ahli-ahli fikih di zaman kita yang sekarang, min jumlatiha, dari jumlahnya yang 5 itu, fi khoslatin wahidatin, pada satu perkara saja, wahia at-tasmiru wal mubalaghatu fi tafari'il fiqhi, dan dia adalah, ya, tekun at-tasmir. Ya, jadi perilaku yang 5 itu oleh para ulama sekarang dijadikan satu saja, yaitu at-tasmir, tekun, ya, wal mubalaghatu, dan bersangatan, fi tafari'il fiqhi, di dalam cabang-cabang ilmu fikih. Kenapa yang 5 itu dihimpun menjadi satu? Li'annal khisal al-arba'a, karena perilaku-perilaku yang 4 itu la tasluhu illa lil akhirah, tidaklah dia itu pantas kecuali untuk akhirat. Wa hadhil khaslatul wahidatu, sedangkan perilaku yang satu ini, yaitu tekun dan bersangatan dalam ilmu-ilmu fikih, tasluhu lid dunya wal akhirah, dia pantas untuk dunia dan akhirat, ya. Wa nahnu nuridu min ahwalihim, dan kami akan mendatangkan di antara perilaku-perilaku mereka para ulama itu, ma yadullu, sesuatu yang menunjuk, ala hadhil khisalil arba', atas 4 perilaku-perilaku tersebut, ya. Jadi 4 perilaku itu adalah, ya, mereka ahli ibadah, abid, mereka zuhud, tidak cinta dunia, mereka memiliki ilmu-ilmu akhirat, ya, dan mereka menghendaki dengan ilmu akhirat atau ilmu tasawuf itu keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi oleh ahli-ahli fikih di zaman yang modern, dia disimpulkan pada satu perkara saja, at-tasmir, tekun. Artinya tekun beribadah itu, wal mubalaghah fi tafari'il fikhi, dan bersangatan di dalam cabang-cabang ilmu fikih. Nah, kalau tekun dan bersangatan dalam cabang-cabang ilmu fikih, ini sudah dunia dan akhirat. Adapun ahli ibadah, ya, tidak cinta dunia, zuhud itu, memiliki ilmu-ilmu akhirat,
dan mengikhlas semata-mata karena Allah, ini hanya pantas untuk akhirat, ya. Nah, sekarang kita diajak untuk mengetahui 4 perilaku daripada ulama-ulama yang tadi disebutkan namanya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana kezuhudan mereka, bagaimana ilmu tasawuf mereka, dan bagaimana keikhlasan mereka hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amma Syafi'i rahimahullah, adapun Imam Syafi'i rahimahullah, fayadullu ala kaunihi abidan, maka menunjuk atas keadaan beliau itu orang yang ahli ibadah. Nah, ini kita bicara ngumberuan Imam Syafi'i niki, ya, abid, memilih bersifat ahli ibadah. Yang menunjuk bahwa Imam Syafi'i itu ahli ibadah, annahu kana yuqassimul laila thalathata ajza'in, bahwasanya beliau membagi malamnya itu menjadi 3 bagian. Nah, malamnya dibagi menjadi 3. Sulusun lil ilmi, 1/3 malamnya niki untuk ilmu, ya, untuk menelaah kitab-kitab agama. Wa sulusun lis sholati, 1/3-nya itu untuk sholat, baik yang fardu maupun yang sunnat, termasuk di situ qiyamul lailnya. Baru wasulusun lin naum, dan 1/3-nya itu adalah untuk tidur. Nah, lalu kita bandingkan dengan kita malam kita ini kita bagi berapa? Ya, mungkin kita bagi 1, hanya untuk begadang saja, atau hanya untuk tidur saja, ya. Coba imam kita, Imam Syafi'i, 1/3-nya untuk ilmu, membaca kitab-kitab agama. Namun kelas-kelas kita, ya, ini sudah bagian dari malam kita. Awal malam kita pada malam Senin ini kita pakai untuk ilmu, kita menuntut ilmu. Berarti 1 bagian lagi lis sholati, untuk sholat. Kita sudah sholat maghrib, nanti kita sholat isya, sholat sunat ba'diyah, ya, ba'dal isya, dan kita tambah lagi, walau hanya sebentar, kita bangun di tengah malam untuk qiyamul lail. Nah, baru 1 bagian yang ketiga itu untuk kita tidur, ya. Kita contoh Nabi kita, amun Nabi teniki, beliau sedikit tidur, sekecet netinduk, ya. Kalau kita manusia yang sekarang ini sedikit-sedikit tidur, berarti luwek tertinduk jadi, ya. Wa qala ar-Rabi, berkata ar-Rabi, kana asy-Syafi'i rahimahullahu taala, adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 marratan, ya. Beliau Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 marratan. Pira kali niki? 60 kali, ya. Kalau dalam bulan Ramadan berarti 2 kali khatam sehari, ya. Itu tidak menghilangkan kegiatan-kegiatan beliau yang lain untuk mengajarkan ilmu, membaca kitab-kitab agama, dan berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. 60 kali beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kullu dzalika fi shalah, jangan lupa, semua itu pada sholat. Jadi 60 kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu pada waktu beliau sholat. Jadi dibaca
setiap solat itu, ya, berarti dalam sehari itu beliau solat, ya, 5 waktu, bisa mengkhatamkan dua kali Al-Quran, ya. Ini masih ihtimal, masih ada kemungkinan apakah khatamnya 2 kali, ya, membaca Al-Quran di dalam solat itu pada solat fardu saja atau digabung dengan solat-solat sunat, termasuk dengan solat tarawihnya. Yang jelas beliau kalau solat di bulan suci Ramadan dalam sehari itu bisa mengkhatamkan 2 kali membaca Al-Quran, ya. Berarti ini belum dibicarakan berapa kali beliau khatam kalau di luar solat. Wa kana al-Buwaiti ahadu ashabihi, adalah Imam Al-Buwaiti salah satu daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yakhtimul Qur'ana fi kulli lailatin marratan, beliau mengkhatamkan Al-Quran di setiap malam 1 kali. Ini murid daripada Imam Syafi'i ini atau sahabatnya yang bernama Al-Buwaiti. Zaman lain guru dengan murid itu dia bersahabat, ya, bersahabat. Kadang-kadang usianya sama atau bahkan muridnya lebih tua daripada gurunya. Murid dan guru bersahabat, ya. Jadi mengenal Al-Buwaiti sahabat daripada Imam Syafi'i itu maksudnya muridnya. Jadi Al-Buwaiti murid Imam Syafi'i setiap malam mengkhatamkan 1 kali Al-Quran, ya. Lalu kita kembalikan kepada diri kita, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kadang-kadang dalam sehari niki sepi, ya, tidak ada ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Lagu amun tembece WA, ya, postingan-postingan, betah kita berlama-lama. Mari kita berfikir terus. Padahal membaca Al-Quran niki, walaupun kita tidak paham maknanya, kita mendapatkan pahala, ya. Dan pahala itu dihitung per huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Sehingga membaca Alif Lam Mim saja kita mendapatkan 30 kebaikan, ya. Kalau kita membaca selain daripada itu, postingan-postingan, apalagi postingan yang sifatnya berita-berita yang tidak benar, nah, bukan pahala yang kita dapatkan, justru adalah dosa. Wa qala Al-Husain Al-Karabisi rahimahullahu ta'ala, berkata Husain Al-Karabisi rahimahullahu ta'ala, bittu ma'asy-Syafi'i gaira marratin, saya bermalam bersama Imam Syafi'i, ya, tidak hanya 1 kali. Kereng tiang bermalam bersama Imam Syafi'i, ngene Husain Al-Karabisi. Fakana yusalli nahwan min thuluthil lail, adalah beliau itu solat, ya, pada 1 waktu daripada 1/3 malam. Persaksian Husain Al-Karabisi la Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i salat malam, fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayatan, saya tidak melihat Imam Syafi'i, ya, membaca lebih daripada 50 ayat di setiap rakaatnya. Fama ra'aituhu, saya tidak melihat beliau yazidu ala 50 ayatan, melebihkan atas 50 ayat. Fa idza aktsara fami'atun, apabila beliau Imam Syafi'i ingin lebih daripada itu, maka beliau membaca 100 ayat, ya. La yamurru ala ayati rahmatin, beliau tidak melewati ayat rahmat,
ayat yang sifatnya rahmat, kataba ala nafsihir rahmah, misalnya ayat yang mengandung ungkapan rahmat, illa sa'alallaha ta'ala li nafsihi, kecuali beliau meminta kepada Allah Ta'ala untuk dirinya, wali jami'il mu'minin, dan untuk sekalian kaum mukminin. Jadi meminta rahmat ketika melewati ayat yang berbunyi seperti itu, ada rahmatnya, kataba ala nafsihir rahmah, beliau berdoa meminta kepada Allah diberikan rahmat untuk dirinya dan juga untuk kaum mukminin. Ya. Wala bi ayati azabin, dan beliau tidak melewati ayat yang mengandung azab, illa ta'awwadza minha, kecuali beliau meminta perlindungan daripadanya. Wa sa'alallaha ta'ala, dan beliau minta kepada Allah Ta'ala an-najata, keselamatan, li nafsihi, untuk dirinya, wa li jami'il mu'minin, dan untuk seluruh kaum mukminin. Ya. Ya, seperti ayat yang mengandung azab itu, ya. Ayat yang baca tadi juga seperti itu. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Itu kan azab. Tahukah kalian apa hamiyah itu? Ya. Narun hamiyah. Neraka yang menyala-nyala. Maka kita diminta untuk berlindung daripadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min azabik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabmu. Ya. Kalau ada ayat rahmat, ya, ada ulama yang membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya. Jadi Imam Syafi'i ketika membaca ayat yang mengandung rahmat, beliau meminta rahmat itu kepada Allah untuk dirinya dan untuk kaum mukminin. Ketika beliau melewati ayat yang mengandung azab, beliau berlindung kepada Allah daripada azab itu. Allahumma inni a'udzubika min azabik, untuk dirinya dan untuk seluruh kaum mukminin. Waqtisaruhu ala khamsina ayatan, dan mencukupkannya Imam Syafi'i atas 50 ayat, yadullu ala tabahhurihi, menunjuk atas pengetahuan beliau yang dalam, fi asraril Quran, pada rahasia-rahasia daripada Al-Quran. Ya. Nah, jadi sudah tergambar, ya, betapa Imam Syafi'i niki ahli ibadah. Beliau membagi waktunya 3 malam menjadi 3 setiap malam, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur. Setiap Ramadan Imam Syafi'i niki, ya, menghatamkan di dalam sholatnya, menghatamkan Al-Quran di dalam sholatnya di setiap bulan Ramadan 60 kali. Ya. Kemudian beliau senantiasa berdoa minta rahmat ketika melewati ayat rahmat, dan berlindung dari azab neraka ketika melewati ayat yang mengandung azab. Ya. Beliau meminta untuk dirinya dan untuk kaum mukminin. Beliau juga berlindung dari azab untuk dirinya dan untuk kaum mukminin. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ma syabi'tu mudh 16 sanatan, saya tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Li'annahu yusqilul badana, karena kekenyangan itu bisa memberatkan badan. Wa yaksil qalba, dan mengeraskan hati. Ya. Dan ini secara medis juga
terbukti. Makanya banyak orang yang diet, ya, mengurangi makan itu. Bahkan di dalam satu ungkapan ulama, ummul adwiyah, ibu dari segala macam obat, qillatul akli, sedikit makan. Ya. Jadi kalau mau mendapatkan obat yang paling hebat itu, jangan terlalu kenyang. Qillatul akli, sedikit makan. Itulah obat yang paling hebat, sedikit makan itu. Karena penyakit-penyakit ini biasanya datang daripada makanan-makanan yang tidak bagus untuk tubuh kita. Seperti juga ungkapan ulama, ibu daripada ibadah itu adalah qillatuz dzunub, sedikit melakukan dosa. Karena siapa yang sedikit melakukan dosa, dia akan terpacu semangatnya untuk melaksanakan ibadah. Amun dengan luwek dosa dan niki, ya berat doang gawe amal ibadah. Kadang-kadang dia merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang datang ke rumah, ya, kandet yang semal doang tayak aning masjid untuk sholat berjamaah atau untuk mengikuti pengajian-pengajian. Tiang tanya, kenapa bapak malu untuk naik ke masjid? Ya harap doang ngomentar-ngomentarin tiang. Nah, orang berkomentar tentang dia ya karena kelakuan-kelakuannya yang senantiasa penuh dengan dosa kemaksiatan. Nah, akhirnya menjadi tidak bersemangat dia beribadah. Oleh karena itu, kalau ingin bersemangat melakukan amal ibadah, itu tempuh qillatuz dzunub, sedikit kita melakukan dosa itu. Kemudian ada juga ummul adab, ibu dari segala adab, ibu daripada segala sopan santun, qillatul kalam, sedikit bicara. Ya, ini ucapan ulama. Jadi orang yang sedikit bicara itulah orang yang paling pandai menjaga adabnya. Orang yang beradab itu dia akan bicara yang penting, bukan yang penting bicara. Jadi qillatul akli, sedikit makan, ibu dari segala macam obat. Qillatuz dzunub, sedikit dosa, ibu daripada segala macam ibadah. Kemudian qillatul kalam, sedikit bicara, ibu daripada segala macam adab atau sopan santun. Imam Syafi'i menempuh ini. Beliau tidak pernah kenyang selama 16 tahun karena bisa memberatkan badan dan mengeraskan hati. Wa yuzilul fatonata, dan bisa menghilangkan kecerdasan. Ya. Wa yajlibun naum, dan menarik kita kepada tidur. Ngantuk dong bawaan teh. Kalau perut ini kekenyangan. Ya. Amun bahasa Inggris neno, ya, berat bagelan. Ya. Berat bagelan jarin teh amun terlalu kenyang. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, dan melemahkan orang yang kekenyangan itu anil ibadah, daripada beribadah. Ya. Makanya ketika kita berbuka puasa, ya, sudah banyak yang mengamalkannya. Dia hanya sedikit saja berbuka puasa ini, supaya tidak mengganggu semangatnya dalam sholat tarawih dan lain sebagainya. Nanti ba'da tarawih baru dia menambah porsi makannya. Dan kita bisa membuktikan kalau kita berbuka puasa seperti orang yang membalas dendam, semua hidangan kita makan, ibu telojo doang gawe teh. Ya. Sampai dengan kamat kita masih betelojo. Ya, darak balang teuras. Ya. Nah, itu dampak negatif daripada kekenyangan itu. Waqala, dan Imam Syafi'i berkata, ma halaftu billahi ta'ala, aku tidak pernah bersumpah, ya, dengan nama Allah Ta'ala, la sadiqan, tidak pada waktu aku jujur,
wala kadziban, tidak juga pada waktu aku berdusta. Jadi Imam Syafi'i ini sangat menghindari yang namanya sumpah-sumpah ini. Ya, hatta beliau itu di pihak yang benar, apalagi di pihak yang salah, beliau tidak pernah bersumpah dengan nama Allah. Ya. Wa qala Imam Syafi'i berkata sahabat Imam Syafi'i, wasu'ila an mas'alatin, ya. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang satu masalah, fasakata, beliau diam, tidak menjawab. Faqila, lalu dikatakan, ala tujib, kan pelungguh dan tidak berjawab, kenapa engkau tidak menjawab wahai Imam Syafi'i? Faqala, Imam Syafi'i berkata, hatta a'lama, sampai aku tahu, annal fadla fi sukuti, bahwasanya yang terbaik itu, yang utama itu, fi sukuti au fil jawab, pada aku diam atau pada waktu aku menjawab. Ya. Jadi ketika Imam Syafi'i ditanya tentang satu masalah, beliau diam dulu. Beliau mencari kejelasan mana yang lebih utama, saya diam atau saya menjawab. Ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu dijawab oleh Imam Syafi'i. Dia lihat, ini orang yang bertanya ini, saya kasih jawaban atau lebih baik saya diam, mana yang lebih membawa maslahat, ya, mana yang lebih membawa manfaat untuk orang yang bertanya. Ya. Imam Syafi'i niki jamaah sekalian, ya, lahir tahun 150 Hijriah di jalur Gaza. Itu menurut satu pendapat, di jalur Gaza, di Gaza, di Gaza yang sekarang sedang ribut, ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 204. Berarti beliau berumur 54 tahun. 54 tahun umurnya Imam Syafi'i niki. Ketika Imam Syafi'i berumur 7 tahun, beliau hafal Al-Quran. Ketika berumur 10 tahun, beliau hafal kitab hadis Al-Muwatta yang disusun oleh gurunya Imam Malik. Dan ketika beliau berumur 15 tahun, beliau sudah diizinkan memberi fatwa di Masjidil Haram. Ketika berumur 15 tahun, ya, 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta, 15 tahun sudah diperbolehkan untuk memberikan fatwa. Dek tiang tanding, umur kita ini berlalu, ya, dengan sia-sia saja. Maka dengan mengetahui sedikit saja sirah atau sejarah daripada Imam Syafi'i niki, maka mulailah kita berusaha agar hari demi hari yang kita lewati ini bermakna. Tidak hanya bermakna untuk dunia kita, tapi bermakna juga untuk akhirat kita. Kita berusaha setiap hari yang kita lewati ada Al-Quran yang tidak hanya kita baca sekian juznya, tapi supaya ada juga beberapa ayat yang bisa kita hafal. Kita berusaha supaya hari demi hari yang kita lewati ada ilmu yang bertambah. Sendek-ndeknya ada wirid-wiridan yang kita hafal, doa-doa yang kita hafal. Ada nasihat-nasihat agama yang kita ingat. Ya, dan ini tidak membutuhkan waktu yang banyak. Asal ada kemauan, ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Kita berusaha supaya umur kita ini, ya, berlalu dengan penuh makna, karena kita tidak tahu sisa umur kita ini tinggal berapa. Ya. Imam Syafi'i ini, beliau adalah orang yang berilmu. Gambarannya, ya, 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta, 15 tahun sudah bisa memberikan fatwa, ya.
Kemudian di atas itu beliau menulis dan mengajarkan ilmunya sehingga mencetak sekian banyak ulama yang menjadi murid-murid beliau. Tetapi sedemikian besar, hebat dan berwibawanya beliau, yang namanya manusia pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Sekelas Imam Syafi'i, ada juga orang yang tidak suka kepadanya. Ya, jangankan sekelas Imam Syafi'i, sekelas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Maka kita tidak boleh berkecil hati kalau kita juga ada orang yang tidak suka kepada kita. Ya, Imam Syafi'i saja alim besar, ada yang tidak suka kepadanya. Dan di antara yang tidak suka kepada Imam Syafi'i, ya, menurut penuturan Ibnu Abdul Hakam, adalah seseorang yang bernama Ashhab. Ya, jadi Ashhab ini didengar oleh Ibnu Abdul Hakam pernah mendoakan supaya Imam Syafi'i segera mati. Ya, pangkat doanya, Allahumma amit asy-Syafi'i wa illa zahaba ilmu Malik. Ya Allah, matikan Imam Syafi'i. Amun dek buai ilmu Imam Malik isikna talon hati. Ya, coba mendoakan orang alimnya supaya cepat mati. Itu doa yang orang alim te panjang umur. Disampaikanlah itu kepada Imam Syafi'i oleh Ibnu Abdul Hakam. Doa yang dia perlu udah cepat mati wahai Imam Syafi'i. Maka bersyairlah Imam Syafi'i. Apa ngana? Tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi awhadi. Ada orang-orang mengharapkan aku segera mati, padahal jika aku mati itu adalah jalan yang harus ditempuh oleh tidak hanya aku seorang diri. Orang-orang lain pun akan menempuh jalan kematian itu. Faqul lilladzi yabghi khilafal ladzi madha. Katakan kepada orang-orang yang menginginkan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Allah, umur itu, mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Dia ingin mati itu dipercepat. Dia ingin sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Katakan kepada orang yang menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah, yaitu Ashhab yang mendoakan aku supaya mati itu, tahayya li ukhra mislaha wa ka'anqadi. Bersiap-siaplah engkau untuk menempuh proses yang sama, dan itu terjadi tidak lama lagi katanya. Maka atas satu peristiwa kecelakaan, Imam Syafi'i terkena benturan yang keras menyebabkan Imam Syafi'i sakit dan beliau meninggal dunia. Lalu Ashhab yang mendoakan Imam Syafi'i ini cepat mati, ya, Imam Syafi'i sudah berkata, bersiap-siaplah untuk orang yang mendoakan aku segera mati untuk segera menyusul. 18 hari setelah itu yang mendoakan Imam Syafi'i mati itu ikut mati juga. Ya, dan itu diantara karomah daripada Imam Syafi'i. Nah, jadi maksud yang menyinggung ini, ya, kelas kita jauh di bawah daripada Imam Syafi'i. Jadi kita harus berlapang dada ketika ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Ya, itulah pernak-pernik kehidupan. Makanya sering tiang sampaikan, lapangkan dada ini, ya, supaya kesulitan-kesulitan itu terlihat kecil. Jangan kecilkan dada ini, karena kesulitan-kesulitan yang kecil akan terasa besar. Kalau lapangan yang luas, gajah itu terlihat kecil. Tapi pada ruangan yang kecil, ya, tikus itu akan kelihatan besar. Lapangkan dada ini, luaskan dada kita ini, supaya masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak membuat sesak dada kita ini. Karena hidup seperti itu, ada untung ada rugi, ada kawan ada lawan, ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Makanya melalui pengajian-pengajian ini, jadilah orang-orang yang banyak bersilaturahim, jadilah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari kawan,
Jadilah orang-orang yang tidak pernah berhenti ya berdamai dengan orang-orang yang pernah berlawanan dengan kita. Ulama berkata, la tastakthir ya anna laka alfa sadiqin fal alfu qalil wala tastaqilla anna laka aduwan wahid fal wahid kathir. Jangan bangga bahwa engkau memiliki 1000 orang kawan. 1000 orang kawan itu masih sedikit. Tetapi jangan engkau anggap kecil bahwa engkau hanya punya 1 orang musuh, karena 1 orang musuh itu terlalu banyak. 1000 orang kawan terlalu sedikit, 1 orang musuh terlalu banyak. Maka mari dengan semangat silaturahim, semangat persaudaraan, kita terus memperbanyak kawan-kawan kita ya, dan kita terus mengurangi musuh-musuh kita. Dengan kita menghadiri pengajian-pengajian di majlis seperti ini, ya inilah semua kawan-kawan kita. Banyak kawan-kawan kita ya. Imam Syafi'i orang yang hebat, ada saja musuhnya, ada saja yang tidak suka kepada kita. Kalau orang seperti kita, ada yang memusuhi kita, ada yang tidak suka kepada kita, sesuatu yang wajar. Tinggal solusinya adalah lapangkan dada kita ini agar masalah-masalah itu bisa kita hadapi dengan tenang. Gajah yang besar akan kecil kalau berada di lapangan, tapi semut yang kecil akan menjadi besar kalau berada di kotak yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridai dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.